Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah penganggaran pada minggu ke-8. Pada sesi terakhir ini, kita akan belajar mengenai anggaran keuangan dan penganggaran investasi, evaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban. Dalam usaha untuk melakukan penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah menetapkan dengan jelas daerah pertanggungjawaban yang menjadi wewenangnya masing-masing. Dalam penentuan daerah pertanggungjawaban, harus melihat tipe pusat pertanggungjawaban yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat biaya diukur prestasinya atau kinerjanya dengan mencari selisih biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Pusat pendapatan diukur dengan mencari selisih pendapatan sesungguhnya dengan pendapatan yang dianggarkan. Pusat laba, prestasi manajernya diukur atas dasar yang diperoleh. Dalam mengukur kinerja pusat laba, perlu juga dibandingkan antara laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan volume penjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan mempergunakan rasio-rasio profitabilitas. Yang terakhir, prestasi manajer pusat investasi diukur atas dasar laba yang dihasilkan dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Baiklah teman-teman, capaian pembelajaran Anda pada sesi ini adalah setelah mengikuti, Anda diharapkan untuk mampu membedakan anggaran keuangan dan anggaran operasi, menyusun anggaran keuangan secara umum, menyusun anggaran kas, menyusun anggaran neraca, menyusun anggaran laporan arus kas, lakukan penganggaran kapital dengan metode net present value, internal rate of return, payback period, dan diskon payback period. Selain itu, Anda juga diharapkan untuk menganalisa biaya standar dan menguranginya lebih lanjut, masing-masing dengan menggunakan basis anggaran fleksibel, menganalisis biaya kebijakan dengan menggunakan anggaran statis, menganalisis pendapatan dan menguranginya lebih lanjut menjadi analisis selisih volume dan selisih pangsa pasar, menilai kinerja laba dengan merincinya ke dalam analisis terhadap komponen-komponen pembentuk kinerja laba, menilai kinerja ROI dan mengurainya lebih terinci, serta menilai kinerja economic value added. Melakukan analisis kinerja terhadap setiap tipe pusat pertanggungjawaban dari perspektif non-keuangan, memahami berbagai indikator untuk perspektif keuangan untuk Departemen Pemasaran, Pusat Laba, dan Pusat Investasi, serta menjelaskan hubungan antara pengukuran non-keuangan dan pengukuran keuangan. Sumber belajar Anda pada sesi ini tentunya adalah modul 8 dan materi inisiasi yang telah disiapkan pada dashboard Anda. Silakan Anda pelajari dan kemudian Anda jawab pertanyaan diskusi, jangan lupa, dan kemudian Anda masih memiliki waktu 1 minggu lagi untuk mengerjakan tugas 3 pada sesi 7 kemarin. Silakan Anda manfaatkan waktu Anda dengan baik. Saya sebagai tutor Anda memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama saya menjadi tutor. Demikian, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.